Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC di agenda hari ini di Selasa di 28 Desember 2021 di bulan Jumadil awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah bersyukur kita pada Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah berikan. Moga-moga dengan rasa syukur ini Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Baik, Alhamdulillah mitra IDC kembali di program IDC Inspirasi Bisnis bersama saya Uli Abdurrahman dan juga ada rekan saya Irna Daud yang menemani mitra IDC. Alhamdulillah, apa kabarnya rekan Irna, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Cukup cerah hari ini ya. Ya. Walaupun beberapa hari kita diguyur hujan ya, namun suasananya tetap ceria ya. Baik, kita bersama Mas Dimas yang insya Allah hadir menemani di IDC Inspirasi Bisnis pada pagi hari ini ya. Kita sapa dulu Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat juga nih. Mas Dimas ini semangat luar biasa ya. Semangat luar biasa. Baik Mas Dimas, kita akan bincang-bincang berkaitan dengan produk yang dibawa oleh Mas Dimas ya, rekan Irna. Ya. Ini ada Panan ya. Panan ya. Panan. Panan sendiri itu tadi sempat kita ngobrolin bahwa diambil dari bahasa Arab ya. Benar. Nah, bahasa Arabnya Panan sendiri apa sih? Ya, jadi sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Uli dan Bu Irna sudah beri kesempatan kami untuk hadir di IDC FM. Ya. Saya Dimas di sini mewakili teman-teman Panan. Benar tadi yang seperti Pak Uli bilang, Panan itu diambil dari bahasa Arab. Itu artinya sih seniman. Itu artinya seniman, itu kita ambil dari bahasa Arab. Kenapa kita ngambil kata dari bahasa Arab? Itu nanti ada penjelasannya. Insyaallah nanti kami jelasin. Ya, jadi mungkin Panan sendiri ya, kita kenalan sedikit sama Panan. Agak asing mungkin ya kata-katanya. Saya sendiri pun dulu sebelum ngebentuk Panan ini juga asing sama kata Panan. Jadi Panan ini kami bisa dibilang Muslim Creative Agency. Muslim Creative Agency. Mungkin mitra di CFM sudah banyak yang tahu tentang Creative Agency dan saya jelasin sedikit ya tentang Creative Agency. Creative Agency itu perusahaan atau bidang usaha yang menawarkan jasa dan layanan yang berfokus pada pembuatan branding atau pembuatan materi iklan atau materi promosi. Contohnya misalnya pembuatan strategi branding, pembuatan desain logo, desain kemasan, desain materi promosi, contohnya banner, brosur, company profile, atau misalnya pembuatan foto produk, pembuatan video promosi atau video iklan, dan pembuatan yang lagi hype ini, lagi viral nih, pembuatan postingan-postingan di konten media sosial. Itu teman-teman Creative Agency yang ngerjain. Nah, contohnya misalnya di sini boleh nyebutin merek, Bu? Boleh? Menurut saya. Saya contohnya ada satu e-commerce lah, e-commerce warna orange. Iya. E-commerce itu yang menyediakan jual beli online. Dia misalnya lagi pingin bikin promo campaign 12-12, kan kemarin lagi rame kan promo 12-12. Nah, biasa perusahaan brand-brand yang besar ini mereka menunjuk creative agency untuk bikin campaignnya. Misalnya untuk bikin video iklannya, bikin poster gambarnya, atau misalnya postingan di sosial media. Mereka menunjuk creative agency. Kenapa mereka menunjuk creative agency? Karena kalau secara kita ngomong OPEX ya, operational cost-nya itu bisa dibilang lebih murah sih dibanding kalau misalnya mereka mempekerjakan tim sendiri, yang mana misalnya satu tim tuh biasa skill setnya cuma satu, misalnya cuma bisa ngedesain doang, belum tentu dia bisa bikin video atau belum tentu dia bisa foto. Nah, tapi beda kalau misalnya creative agency. Biasa teman-teman creative agency ini termasuk kami salah satunya, itu kami punya skill set yang insya Allah lengkap. Maksudnya kita punya teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Ada yang memang bidangnya di desain, ada yang bidangnya di foto produk, di video promosi dan sebagainya. Itu kalau kita ngomong dari cost. Dan juga kenapa memang bisa lebih murah dibanding misalnya owner bisnis, dia pingin saya deh ngerjain. Nah, kalau mereka mau ngerjain, mereka mau harus belajar lagi kan. Belajar lagi tuh makan waktu, makan biaya, dan belum tentu sekali belajar langsung bisa. Kan kemampuan belajar orang beda-beda. Ada memang sekali belajar langsung bisa, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang butuh berkali-kali belajar baru bisa gitu. Nah, itu kenapa creative agency, apalagi mungkin selama pandemi ini ya, ini lagi marak, lagi viral, banyak banget teman-teman yang buka creative agency termasuk kami.
kami lahir dari pandemi sebenarnya. Selama pandemi kamu baru berdiri. Jadi bisa bilang Pandan ini berdiri Oktober tahun lalu. Kami berdiri Oktober tahun lalu. Tapi kami nerima job maksudnya mulai promosi di media sosial itu di bulan Maret tahun ini sih, 2021. Gitu. Nah, itu di creative agency-nya. Tadi kan kami sudah nyebutkan kami ada Muslim creative agency. Nah, kenapa sih harus ada kata-kata Muslim creative agency? Nah, ini yang bisa dibilang membedakan kami dengan creative agency yang lain ya. Nah, Muslim di sini ya alhamdulillah pertama karena memang staff kami, tim kami ini Muslim semua, alhamdulillah. Yang kedua, kami cuma nerima klien yang produknya dia halal. Nggak ada yang syubhat atau yang haram seperti itu. Jadi produk yang atau bisnis atau usaha yang betul-betul halal ya, bukan syubhat atau haram. Misalnya contohnya seperti lembaga ribawi, seperti MLM atau asuransi yang sudah jelas gorornya, yang besar gorornya, minuman khamar, rokok dan sebagainya kayak gitu. Jadi kami memang benar-benar selektif dalam memilih project yang kami kerjakan, klien yang kami kerjakan, dan ini sudah beberapa kali sih kami bisa dibilang nolak klien gitu. Jadi sempat beberapa kali datang klien minta dibikinkan promosinya lah ya. Setelah kami cek ternyata produknya ada yang syubhat dan haram deh. Intinya di sana ada ribanya, ada gorornya, ada zolimnya, itu seperti itu yang tidak bisa kami terima. Kemudian alasan terakhirnya kenapa kami pakai kata-kata Muslim. Nah ini kami pakai kata-kata Muslim itu ini dalam ikhtiar kami. Kami berusaha bikin branding dan promosi yang halal. Maksudnya halal itu tidak ada pelanggaran syariat. Nah, tentunya kami bisa seperti ini karena memang kami belajar. Kan kita prinsip orang beriman kan ilmu dulu kan sebelum berkata dan beramal, seperti itu. Nah, tentu sebelum kami jalan, kami nanya dulu nih ke ustadz-ustadz kita, ke guru-guru kita, hukumnya ini boleh enggak, hukumnya ini boleh enggak, seperti itu. Nah, kami coba memang berikhtiar, kami mengerjakan produk atau pekerjaan proyek klien-klien kami itu insya Allah tidak ada pelanggaran syariat. Itu yang kami fokus di situ. Contohnya misalnya yang banyak lah ya sering kita lihat buka aurat, ya kan, di fotonya, di videonya. Padahal Muslim yang punya usahanya dan itu sangat kita sayangkan seperti itu. Atau misalnya dia minta ke agensi lain, minta bikinkan video, tapi ternyata modelnya buka aurat. Atau misalnya dia nge-endorse nih ke selebgram, selebgramnya ngasih testimoni buka aurat, di repost, kayak gitu-gitu kan jarang yang orang perhatiin kan. Khususnya anak muda ya, bisa dibilang. Karena kan creative agency ini bisa dibilang mayoritasnya pelakunya tuh di anak muda, secara garis besar. Dan kami mengajak teman-teman yang creative agency yang lain itu kalau bisa lebih concern lah ya, lebih perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran syariat ini. Nah, kalau ditanya kenapa sih kami sangat-sangat concern, sangat perhatian dengan hal yang berkaitan dengan pelanggaran syariat? Ya karena memang kita kan bisnis bukan cuma nyari keuntungan semata kan. Bisnis ini kita nyari, yang paling utama kita nyari keberkahan, seperti itu. Nah, dan itu memang perintah Allah langsung, seperti itu kan, kita disuruh nyari harta yang halal dan juga dengan cara yang thayyib, cara yang baik. Nah, salah satu cara yang benar itu ya yang kita lakukan promosinya itu tidak ada pelanggaran syariat, gitu. Nah, dan ini yang sering jadi permasalahan di teman-teman creative agency lain. Mungkin mindset doang sih. Mindset mereka tuh sering berpikir syariat ini mematikan kreativitas. Tuh, anak muda tuh banyak sering saya temui seperti itu. Syariat ini mematikan kreativitas. Itu cuma mindset yang kami bisa bilang tuh salah. Mindset yang benar itu syariat ini mengatur. Jadi buktikan kalau memang kita ini creative people, maksudnya orang-orang yang kreatif, kita buktikan dengan adanya syariat ini kita harus bisa lebih kreatif bikin konten. Seperti itu. Kita harus bisa lebih kreatif bikin konten. Kalau memang yang orang-orang awam biasa ini biasa nih ngelihat gambar buka aurat orang jadi menarik misalnya, seperti itu, dan itu memang cuma mitos. Nah, buktiin kalau kita nih orang kreatif, kita harus bisa bikin konten yang menutup aurat dan orang bisa lebih menarik. Tantangannya di situ. Nah, secara garis besar itu Fanan kami lebih fokus di Muslim Creative Agency, khususnya creative agency yang kita berikhtiar tidak ada pelanggaran syariat dalam pengerjaan pekerjaan kami ya, pelayanan kami, seperti itu. Kurang lebih singkatnya seperti itu sih. Kalau Fanan sendiri.
Baik, itu perkenalan kita dengan Mas Dimas lewat panannya begitu ya Mas Benar. Dimas ya. Dan memang kalau melihat gambar panan sendiri mirip apa ini? Mirip panan terus Logonya. di logonya ya. Jadi logonya, Masya Allah itu yang bikin. Jadi itu ada makna tersendiri, Pak. Filosofinya Itu tentu ada ya. kalau secara kasat mata kan kita lihat huruf F. Mm-mm. Cuma huruf F lah ya, huruf Iya. F Latin. Di atasnya tuh ada huruf Fa, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ya. Iya kan ada huruf Fa-nya. Nah, kemudian itu ada Jadi nggak menghalangi panan itu ya sebenarnya ya. iya, enggak, benar. Enggak ya? Nah, itu bisa Artinya, menjadi bukan, jadi bacanya bukan pananinan gitu, bukan Enggak, panen, benar, tapi benar. tetap panan ya. panan aja. Panan saja. Muslim Creative Agency ya, Mbak. Muslim, Nah, Muslim Kreatif Agensi. Muslim Creative Agency yang memang tadi disampaikan oleh Mas Dimas, apa namanya? Walaupun banyak yang ingin apa namanya mendapatkan jasa dari panan sendiri, tapi juga kita selektif ya Benar. dalam Pilih-pilih, memilih-milih lah. Artinya memang tidak menimbulkan apa namanya, kalau tadi kata Mas Dimas, kita ingin mendapatkan keberkahan ini ya. Nah, kalau keberkahan kan artinya mengikuti syariatnya Allah gitu, itu Benar, lebih dekat gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan, diantaranya tips meningkatkan omset ini juga menjadi lebih luas begitu ya. Iya. Nah, jangkauannya. Kenapa? Karena dunia semakin hari semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang, kita juga lebih dituntut lebih kreatif lagi dalam mengemas sesuatu, tapi mengemasnya tidak semata-mata Asal, iya. tidak ini ya, tapi memang apa namanya? Dekat dengan syariat begitu ya Mas insya Allah Wanan. seperti itu. Tadi keberkahannya ada gitu ya rekan Ila. Kalau tadi kan seperti yang Mas Dimas sebutin ya, kalau Fanan ini fokus pada apa suatu karya kreativitas yang memang sangat konsen dengan menghindari pelanggaran syariat itu tadi ya. Dan ini menjadi satu tantangan kan ya, karena di dunia yang sekarang ini gitu, Iya, benar. saat-saat ini rokok aja image-nya aja orangnya langsing, Wah, cantik gitu kan. Image kan kayak gitu ya kalau di Iya, gambar-gambar itu ya, iklan-iklannya. Ya seperti itu. Terus tantangannya ini kan bagaimana ya membuat apa namanya produk ini yang mau dipasarkan, yang menjadi klien kita itu lebih apa menarik, tapi tidak menampilkan hal-hal yang Pelanggaran seperti syariat itu ya. ya. Iya, benar. Jadi kalau memang contoh misalnya kami pernah dapat lah ya, klien memang ada pelanggaran syariat. Yang pertama kami edukasi dulu lah ya. Iya. Kayak gini kasih solusi misalnya. Kita Pasti kasih kan nggak solusi. mudah kan untuk Iya. ya. Kita kasih alternatif. Seharusnya bisa lebih baik kayak gini. Contoh misalnya kami pernah nolak pakaian pakaian dalam yang memang cocok dipakai wanita di dalam rumah. Contoh, ini juga sudah banyak sebenarnya teman kreatif agensi yang Muslim kreatif agensi sudah banyak di Jawa, Bu. Di Jakarta tuh paling banyak. Dan ada salah satu teman kreatif agensi mereka ini bikin video pakaian dalam lingerie lah kita ngomong. Itu kan memang cocoknya dipakai istri ke depan suami doang. Betul. Nah, kalau pakai model kan juga jadi bahaya kan. Kayak gitu. Nah, cara bikin kreatifnya biar tetap menarik, mereka pakai manekin. Jadi ada beberapa konsep. Konsep pertama dia bikin pakai manekin. Jadi di manekinnya dikasih baju seperti itu. Atau konsep kedua yang jadi modelnya suaminya. Jadi bercerita suaminya ini ngasih hadiah buat istrinya. Gitu, kayak gitu itu kan bisa lebih menarik. Jadi suaminya sama istrinya betul-betul real ya. Iya. Suami Pasti aja. nggak usah suamian gitu ya. Jadi kan nggak harus orang model pakai baju lingerie seperti itu, enggak kan? Kita bisa beberapa teman-teman yang di Jawa khususnya sudah banyak yang ngelakuin. Dan masya Allah, kalau bisa dibilang kami ini agak telat sih berdirinya di Balikpapan. Dan tahun-tahun sebelumnya sudah banyak teman-teman yang sudah lama berdiri sih. Gitu. Iya, itu kan apa ini trik-triknya ya. Iya. Kalau syuting jauh-jauh gitu, itu nggak boleh juga ya. Nggak kelihatan apa yang mau dipromosikan gitu ya. Iya, itu kan nggak mesti harus pakai model yang Iya. gimana ya, manekin juga bisa. Bener. Dan itu sudah banyak. Dan beberapa teman-teman yang memang produsen bajunya seperti itu sudah banyak bikin video promosi, foto promosinya seperti itu pakai manekin dan sebagainya. Toh kan orang beli kan Bukan- kita kan jual produk, bukannya jual model kan istilahnya. Apapun ya, modelnya itu kan cuma pemanis kan. Iya. Itu mitos doang sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya ada pelajarannya di periklanan. Kalau
apa ya, iklan-iklan sekarang ini banyak eksploitasi wanita gitu. Betul ya. Banyak eksploitasi wanita. Jadi mungkin daya tariknya lebih dapat gitu ya. iya. Tapi sebenarnya itu cuma mitos aja. Mitos aja ya. Cuma mitos aja. Jadi kalau jual chat gitu kan Iya. pakai Iya. ini juga Pakai wanita, wanita, kayak jual apa oli semuanya. itu produk Iya. pria bagi wanita gitu. Masya Allah gitu ya. Padahal kalau kita lihat brand-brand besar di luar Mm-mm. itu ya mereka memang fokus jual di produk. Apapun modelnya dan sebagainya. Seperti lebih ke produknya ya. lebih ke produknya. Iya, harusnya yang kreatif itu yang Betul. harus Iya. produknya ya. Memang harus jual Mengemasnya itu sebenarnya yang harus lebih dapat ya. Iya benar. Kenapa apa namanya harus berpromosi di media sosial juga ini penting ya, Iya, benar. Mas Dimas ya. Benar. Kenapa harus promosi di media sosial? Karena memang apa namanya segmentasi kita ke arah media sosial ini juga semua luar biasa besar pangsanya ya. Benar. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Hampir sebagian orang kalau bangun pun harus melihat media sosial HP dulu dulu. gitu ya. Ini Panan hadir di situ ya. Kalau untuk ngelihat di media sosialnya Panan sendiri alamatnya di mana nih? Oke, kalau media sosial kami ada di Facebook sama Instagram. Facebook sama Instagram ya. Cuma kami memang lebih fokus aktifnya di Instagram sih. Nanti insya Allah kami jelasin sih kenapa kami fokus di Instagram. Nah kalau untuk alamatnya akunnya sendiri, username-nya itu di fanan.id, @fanan FANNAN.id, itu fanan.id. Panan.id ya. Seperti itu. Itu di Instagram sih kalau mau lihat. Oh, lihat di Instagram ya. Benar. Dan semuanya di Instagram tuh semua bergerak ya. Ya, maksudnya enggak juga tiap hari upload sih Pak. Tinggal Takutnya kalau tiap hari upload kerjaan-kerjaan yang lainnya terbengkalai sih. Tapi insya Allah kami tetap aktif mungkin 2 hari sekali dan sebagainya. Kalau story sih insya Allah aktif sih. Produk yang dijual produk yang ditawarkan selain Jasa ya, buat kayaknya. jasa ya, ini jasa tentu ya. Buat termasuk buat logo juga ya. Benar. Buat logo, kemudian filosofi dari logo itu, Iya. kemudian Bener banget. terus ada juga biasa tagline-nya dari logo itu kan ada ya biasanya. Termasuk Bener. itu juga ya. Bener. Kayak Panan ini ada logonya, kemudian Muslim Creative Agency ya. Seperti Ini itu. untuk mempatenkan logo-logo seperti ini memang kan perlu kreatif, artinya dari mana-mana ya. Iya. Banyak Inspirasi sekali itu lagi. gimana itu gimana Jadi, Mas Dimas untuk oh. mengetahui ini sudah dipakai sama yang lain, ini sudah dipakai Iya, ini, iya. sehingga kita kan nggak capek-capek itu untuk membuat yang sesuatu yang baru gitu. Benar. Jadi kalau kami misalnya apapun jenis jasa yang kami tawarkan, entah itu bikin foto produk, video atau bikin desain logo, kami selalu briefing. Oh, briefing Kami dulu. briefing ya. dulu di awal sama kliennya, briefing dulu ini mau bikin logonya seperti apa. Nanti setelah selesai briefing baru kami bikin prosesnya. Sebenarnya ada banyak tahapan, kita skip aja, langsung anggaplah logo sudah jadi. Nah ketika logo sudah jadi ini kami cek dulu. Pertama kami cek di beberapa website, memang ada website yang menyediakan ada nggak logo ini, logo generik, maksudnya logo yang umum lah yang banyak dipakai. Itu memang kami cek. Terus kami coba cek juga di Haki, di PDKI, Betul. Dirjen itu kekayaan intelektual, sudah terdaftar apa enggak, seperti itu. Khususnya yang di Indonesia sih, kami coba cek di beberapa website, kayak misalnya di Google atau misalnya website desain kayak gitu. Kami Yang coba kayak- menghindari betul seperti harus itu ya, wajib Iya. ya. Karena Iya. misalnya ada juga yang Om Kumis, Om Jenggot, itu kan banyak sekali. Benar. Di mana-mana gitu ya ada ya, tapi kan memang punya ciri khas yang memang tidak dimiliki ketika hak cipta itu tidak dilanggar begitu ya. Benar. Nah, dan ini Pak salah satu pelanggaran yang banyak teman-teman mungkin udah sadar kali ya. Ngambil gambar di Google. Ngambil gambar di itu kesalahan juga ya. Karena mikirnya gratis download, otomatis gratis make, padahal nggak gitu. Jadi kalau kita gambar-gambar di Google tuh, kalau kita cek itu ada lisensinya. Nah, kebanyakan Jadi nggak teman-teman- boleh sembarangan ngambil ya. Jadi ada beberapa lisensi. Yang pertama itu lisensinya kita harus bayar gambarnya, atau kita izin ke pemiliknya. Nah, kebanyakan teman-teman bikin logo usaha yang ngambil di Google. betul. Pertama ya pelanggaran lisensi tadi kan. Kedua bisa jadi logonya ini sama kayak yang lain. Sedangkan kita lihat misalnya kasusnya yang ayam geprek Bensu, itu kan sampai dituntut berapa miliar kan, karena logonya sama dan sebagainya. Ya mungkin berpikirnya ini kan usaha baru. Betul. Ya, kita nggak tahu di dalam mungkin Ternyata dia nggak ngambil ya. Iya. Maksudnya, Gambarnya itu. Iya. karena mungkin di awalnya ini kan usaha kecil baru mulai. Kita nggak tahu kan, insya Allah Allah beri keberkahan, usahanya maju sudah besar, nanti malah dituntut. Kan rugi itu.
harus nanti ganti logo atau bahkan ganti nama. Seperti itu kan sudah besar, kita rebranding itu kan agak lebih sulit. Jadi kalau kreatif agensi seperti ini harus punya referensi seperti itu. Bener. Jadi makanan kami Bu, selain nasi, kami juga makan referensi. Ya, rupanya nasi campur referensi biar kenyang ya. Jadi kami banyak referensi lah, teman-teman itu referensi. Khusus itu makanan teman-teman kreatif lah, kalau kami bisa bilang. Orang kreatif tuh ya kita banyakin referensi untuk dapatin yang update kan, apalagi kan seni semua teknologi kan makin baru, kita harus banyak referensi. Seperti itu. Baik. Kita jeda dulu untuk mendengarkan pariwara berikut ini ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan kita mengenai tips meningkatkan omset dengan media sosial. Karena ini penting juga untuk kita ketahui bersama. Kalau tadi kita buka bagaimana Panan dan kemudian segmentasinya kemana saja, kemudian hal-hal yang penuh dengan keberkahan selalu diutamakan begitu ya. Dan kemudian juga mengedukasi ini juga penting karena memang tidak setiap orang mengerti akan dunia broadcast atau dunia yang berkaitan dengan produk dan sebagainya ya, Mas Dimas ya. Kita dengarkan pariwara berikut ini, selepas jeda kita akan kembali di IDC Inspirasi Bisnis. Baik, alhamdulillahirabbil mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di IDC Inspirasi Bisnis. Kita bersama Panan ya, dan alhamdulillah Mas Dimas menemani kita di pagi hari ini, dan kita mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu tips meningkatkan omset dengan media sosial. Karena Panan insya Allah bisa memberikan inspirasi kepada mitra IDC lewat jasa-jasa yang diberikan ya, Muslim Creative Agency. Dan baik itu mengemas satu produk, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan branding, kemudian juga logo-logo ya. Nah, tadi kata Mas Dimas, jangan sembarang mengambil sesuatu gambar di media sosial, walaupun itu gratis, namun efek kedepannya juga berbahaya ya. Luar biasa itu ya. Jadi tidak sembarang kita mengutip-ngutip sesuatu yang terkesan itu bagus sekali nih gambarnya, kenapa tidak saya pakai aja untuk usaha saya ataupun untuk ini, tapi ternyata berakibat fatal. Nah, kalau misalnya ada tenan ini yang datang ke Mas Dimas lewat Panan untuk ini Mas, tolong dong buatkan logo yang saya pengennya ini nih, seperti ini nih gitu, warnanya ini nih, apa begitu ya gambarannya. Kalau misalnya ada misalnya saya nih lagi buka Mas bimbel saya tuh pengennya yang ya kreatif, kemudian ya anak-anak yang smart, yang gini-gini mau ngambil ini tapi takut ya, bisa nggak buatkan gitu ya. Nah, ini kalau ini buatkan seperti ini misalnya bimbel gitu, butuh berapa lama ini Mas Dimas? Oh, jadi memang di awal kita briefing dulu. Artinya ketemu dulu dengan tenan ya. Bisa, kalau misalnya ketemu online aja sih Pak biasanya. Online juga bisa ya. Kenapa kita perlu briefing? Dan ini yang bisa dibilang ini yang kami wajibkan briefing karena ya? Bisa jadi berapa lama sih kalau untuk briefing itu palingan setengah jam juga. Setengah jam ya. Apa ya inti poin dari briefing? Sesuai ngobrolnya sih. Jadi kenapa butuh briefing? Kadang memang klien ini butuhnya, misalnya contoh ya, datang mau bikin desain logo. Ternyata kebutuhannya itu bukan cuma desain logo. Ada yang lebih sebelumnya tuh harus dikerjakan. Contoh misalnya kami pernah dapat klien ini pingin dikelola Panan yang ngelola media sosialnya, jadi ngurusin media sosialnya, bikin kontennya dan sebagainya. Beliau ini datang ketemu kami, tapi ternyata kami jelasin untuk bisa lebih ikhtiarnya lebih maksimal, brandingnya lebih maksimal, ini harus dibikin dulu namanya, harus di branding namanya, bikin tagline-nya, bikin logonya. Jadi sebelum kita masuk ke proses kalau media sosial, kerjain dulu yang ini. Nah, itu fungsinya briefing. Nah, itu salah satu fungsi briefing. Dan juga kalau misalnya ditanya, misalnya tadi contohnya ada bimbel ya, bimbel membuat desain logo. Nah, itu biasa kami kalau pada saat briefing apapun projectnya selalu kami nanya yang paling penting itu target marketnya ini siapa.
target marketnya siapa. Baik, Karena promosi yang kami bikinkan itu bukan cuma ditujukan untuk si owner, tapi lebih ke konsumennya mereka. Karena yang ngelihat itu konsumen, ya. Jadi kami selalu tanya target marketnya siapa. Nah, permasalahannya biasa teman-teman nih kalau ditanya target marketnya siapa, semua. Kayak gitu. Misalnya contoh jual makanan. Ini targetnya siapa? Semua bisa makan. Memang benar semua bisa makan. Tapi ada segmentasi yang ada harus segmentasinya. yang disasar gitu ya. Nah, kebanyakan teman-teman yang UMKM lah bisa dibilang itu masih belum paham sih soal kayak gini. Dan itu biasa kami edukasi lagi seperti itu. Nah, contoh misalnya kita ambil ya Oreo lah ya. Oreo itu kan kalau kita lihat iklannya itu ditujukan ke anak-anak. Tapi kita yang dewasa, apakah makan Oreo? Makan juga kan? Makan juga. Tapi kita tetap harus tahu pada saat kita bikin promosi, bikin iklan, terutama bikin desain itu, kita harus tahu ini nih segmentasinya siapa. Kita nggak bisa bilang semuanya, nggak bisa gitu. Jadi kalau itu segmentasinya ke anak-anak ya. Kalau Oreo kan kita lihat kan lebih kepada anak-anak ya. Benar, tapi keluarga jadi terlibat. Iya. Cuma kan dia fokusnya karena iklan karena yang beli kan ibu. Iya. Kalau duit kan Uang orang tuanya. Orang tuanya yang beli-beli Tapi yang makannya anak-anaknya. Tapi orang tuanya juga ikut makan. Iya, benar. Nah, kami pun sama seperti itu. Kami harus tanya dulu ini target marketnya siapa, terus tentang bisnisnya. Lalu mungkin kompetitornya kalau memang ada. Nah, kayak gitu kami harus cek sih. Jadi kalau kita membangun brand seperti itu memang bukan nggak bisa dengan waktu yang singkat ya. Harus ada tim gitu ya. Mungkin bisa sih kalau misalnya ini kan ngomongin branding ya berarti. Mungkin kalau ditanya apakah semua produk atau jasa perlu branding? Kami bisa bilang perlu. Semua perlu ya. Karena ya ini kebanyakan teman-teman nganggap branding itu ya bikin logo, bikin kemasan. Nggak cuma itu. Cara kita berinteraksi dengan konsumen pun itu termasuk branding. Misalnya contohnya nih. Komunikasi berarti. Benar, komunikasi. Ya customer service lah misalnya. Misalnya contohnya ada orang jual gorengan di pinggir jalan. Apakah mereka butuh branding? Tetap perlu. Gimana cara mereka branding? Ya pertama pasang spanduk, itu salah satu branding. Kedua, cara mereka melayani konsumen. Itu termasuk branding. Mungkin kita ada sebelahan nih orang jual gorengan juga. Harga sama, misalnya rasa sama. Tapi mungkin kita akan lebih sama orang yang penjualnya ramah dibanding tidak ramah. Nah, itu termasuk branding. Aku lebih suka yang itu karena kalau dia suka nambahin gitu. Ya itu bisa. Itu branding juga ya. Benar. Itu termasuk. Masih ada bonus. Iya, itu branding kan. Branding. Jadi kalau bisa dibilang secara sederhana branding itu persepsinya si konsumen kita. Persepsinya konsumen kita tentang produk itu. Iya, benar banget. Nggak cuman itu tapi juga penjualnya, keramah tamahannya, itu termasuk gitu. Branding. Dan Vandan memberikan masukan atau jasa periklanan yang seperti ini. Ada, insya Allah. Gitu. Kami juga ada kasih konsultasi kan tentang branding dan promosi. Jadi bukan cuma pengerjaan desain video atau foto, enggak. Kami juga ada ngasih konsultasi tentang branding dari awal, bikin brand dari awal tuh sampai jadilah tuh seperti apa. Insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa klien kami yang memang kami handle dari awal bikin brand, dari namanya, tagline-nya, desainnya, sampai sekarang alhamdulillah berjalan kelola media sosialnya. Gitu. Menarik Mas Uli. Menarik betul ya. Kalau Mas Uli tadi misalnya apa tadi yang Mas Uli bilang untuk anak-anak gitu belajar ya. Tadi apa Mas Uli? Yang mana? Bimbel ya, Oh, bimbel. Kalau didampingi dengan tim-tim yang keren kayak gini ya. Jangan-jangan nih usaha sendiri ya, Pak? Usaha bimbel sendiri. Bimbel ya. Jadi semua produk itu memang kalau didesain di manage secara bagus itu Mas Dimas memang bisa ya. Gitu. Insya Allah bisa sih. Apapun jenis produk jasanya sih. Nah, biasanya kalau kita membutuhkan tim dari kreativitas agensi ini itu berapa lama itu minimal? Tergantung scope projectnya. Contohnya misalnya tadi kan Pak Uli bilang bikin desain logo doang. Yang paling sederhana ya. Bikin desain logo tuh kami tuh paling cepat insya Allah 3 hari. 3 hari sudah dapat logonya ya. Logo. Gitu. Itu kemauan konsumen ya. Itu kita, artinya misalnya logo saya itu lebih dominan ke warna kuning deh kalau gitu, atau ada sedikit hitamnya lah gitu. Benar. Tapi balik lagi ketika konsumen kasih masukan, itu kami kasih masukan balik. Misalnya
mereka pingin misalnya warna kuning, tapi Dominta, ternyata ya, target dominta. marketnya ini udah sesuai sama warna kuning. Itu kami kasih masukan. Oh, Karena kan gitu. memang Seperti itu bisa dibaca ya, artinya Iya, target bisa dibaca marketnya. ya. benar. Misalnya contoh target marketnya pria umur Oh, 30 iya. tahun. Nah, mungkin kita kasih warna pink. Mm-mm. Iya kan? Misalnya contoh seperti itu. Atau warna ungu misalnya. Nah, sedangkan ownernya nih Maunya perempuan gitu. misalnya, Mm-mm. sukanya warna pink. Nah, kayak gitu kita kasih masukan. Kasih masukan ya, tergantung Iya. segmen yang disasar ya. Benar, makanya yang paling utama Penting tuh kita segmen fokus ya. di segmennya. Segmennya ya, Target termasuk marketnya. membuat logo, terus itu ada yang tagline-nya itu termasuk ya Termasuk. dari siapa, dari konsumen atau dari Bisa Panan juga dari bisa, konsumen. insertnya juga bisa dari Panan ya. Benar, tapi kalau misalnya konsumen klien pingin minta bantuan kami juga kami ada jasanya sih. Kita bikin Biasanya juga nama, untuk bahkan nama itu sampai ya. bikin nama pun ada. Oh gitu, luar biasa ya. Segmennya Memang itu penting Mas Li ya. betul, tip meningkatkan omset dengan media sosial itu penting ya. Kemudian ada beberapa tips ini ya, Mas Dimas, yang tadi disampaikan, yang mungkin apa aja tipnya ini untuk meningkatkan omset di media sosial ini, karena peran media sosial itu tidak dipandang sebelah mata ya, dari bangun sampai tidur pun kita kadang-kadang megang gitu ya. Kadang pun masih terbuka di situ. Tiduran maksudnya. Iya betul. Nah, mungkin bisa dibilang efek pandemi lah ya. Ya, Allah kasih pandemi. Hikmah dari pandemi ini, teman-teman yang sebelumnya ndak pakai media sosial untuk jualan sudah beralih ke media sosial. Ini Media sosial, saya betul. sebutkan beberapa fakta, data di lapangan. Ini ada dari data dari WR Sosial, ini lembaga survei lah ya, WR Sosial and Hotsuite. Ini data tahun bulan Januari tahun ini 2021. Kan jumlah penduduk Indonesia itu 274,9 juta. Sedangkan pengguna internetnya itu 202,6 juta. Wih, lumayan besar Pengguna ya. internet. Sedangkan pengguna media sosial itu 170 juta. 170 juta. Jadi bisa dibilang 61,8% jumlah penduduk Indonesia itu main medsos, main media sosial. Dan itu pasar yang luas kan, yang bisa dijangkau kalau pakai media sosial. Beda kalau misalnya kita masih konvensional, betul. sebar brosur misalnya, itu kan masih wilayah kecamatan lah, Iya. jabatan atau kota. Nggak Tapi sampai kalau ke- media sosial itu kita bisa keluar kota dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang kami sudah jalani, bisa dibilang mungkin 55% sampai 60% klien kami itu dari luar kota Balikpapan. Dari luar kota Balikpapan. Dapatnya dari medsos. Ada yang di Balikpapan pun dapatnya dari media sosial. Gitu. Itu efek media sosial yang Luas sudah gitu kami ya. rasakan, benar, luas. Nah, kemudian ini juga ada satu statement dari Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Beliau bilang itu di salah satu acara di bulan Agustus, UMKM yang tumbuh selama pandemi adalah yang terhubung ke platform digital. Dan juga ada survei dari Tempo Data Science, 82% UMKM berusaha mengoptimalkan aktivitas penjualan online melalui e-commerce dan media sosial. Dan memang benar-benar selama pandemi kemarin tuh yang bertahan itu yang sudah go digital lah istilahnya, bisa dibilang. Itu efek-efek media sosial itu sangat besar. Dan ini diprediksi bakalan terus berlanjut pengguna media sosial untuk berjualan atau untuk promosi seperti itu. Dan memang karena jangkauannya luas, kita bisa menjangkau 61% penduduk Indonesia, bahkan di luar negeri pun kita bisa pakai media sosial. Dan sudah banyak kan teman-teman yang jualannya, kliennya itu sampai ke luar negeri seperti itu. Dan memang biayanya lebih murah. Biaya murah ya. Misalnya contoh kayak Facebook Ads, Instagram Ads, itu dengan mungkin 50.000 kita bisa jangkau ke seluruh Indonesia. Dan dibandingkan misalnya cetak brosur tuh sudah berapa? Bagi-bagi udah Iya. berapa gitu. Dan itu alasan kenapa kita teman-teman itu disarankan untuk jualan atau promosi di media sosial. Gitu sih. Dan Fanan mempunyai keilmuan ini ya katanya, Alhamdulillah, bisa alhamdulillah. membantu klien untuk seperti ini. Dan ini Itu kalau dalam dunia apa namanya, marketingnya itu Dalam berita. apa sebutnya? Apa itu strategi komunikasinya atau disebutnya apanya? sih digital marketing sih. Digital Yang lebih marketing, terkenal ya. kan istilahnya digital marketing, benar. Ya sebenarnya sama sih digital marketing sama marketing konvensional ya. Ilmunya sama sebenarnya, fundamentalnya tuh sama, basicnya sama. Kita tetap harus tahu segmentasinya gitu, di mana marketnya, di mana kolamnya, sama sih. Cuma bedanya kan digital marketing ini online gitu. Itu yang kami pelajari sih selama ini. Gitu. Jadi Fanan juga digital kreatif marketing. Iya, gitu berarti. jadi panjang jadinya. Panjang ya. Terus kalau menjaga hubungan klien dengan
target marketnya ini seperti apa nih kalau di ini? Si klien misalnya Iya. dengan target market. Iya. Nah itu juga salah satu kelebihan sosial media sosial ya. Kita bisa interaksi langsung dengan konsumen kita saat itu juga, kan bisa DM, bisa komen-komenan. Nah, beda kalau misalnya kita namanya media sosial, misalnya kita ada klien, ya kita harus ngubungin, ketemu, itu kan makan waktu dan sebagainya. Nah, namanya juga media sosial kan, untuk bersosial. Nah, itu salah satu kelebihan kenapa disarankan kita mulai promosi di media sosial, kita bisa lebih dekat dengan konsumen kita. Dengan follower kita itu kan bisa dibilang konsumen kita ya kan. Mereka ada ketertarikan untuk beli atau pakai jasa kita. Nah, dengan adanya media sosial ini kita bisa DM-an, komen-komenan. Nah, seperti itu. Itu lebih dekat lah. Secara branding itu lebih bagus sih. Interaksi. Kalau tips kita ini kan misalnya iklannya udah jalan nih, brandnya ada, tapi kadang-kadang kan kita melihat di media sosial itu orang yang jualan itu pengikutnya dikit. Nah, itu untuk supaya kita percaya bahwa produk yang dia jual itu benar dan asli sampai ke kita, itu apa tipsnya? Wah, ini masuk di bahasan utama kita, Bu. Tips tadi ya. Tips tingkatkan omset ya dengan media sosial. Nah, tapi ini kami disclaimer dulu ya. Maksudnya yang kami sampaikan ini, yang kami share ini bukan yang paling benar, enggak. Maksudnya yang lain salah, enggak. Ini bukan yang paling benar, tapi ini yang kami pelajari dari berbagai seminar, workshop, e-course, dan yang tentunya yang sudah kami praktekkan sendiri. Seperti itu. Jadi kami mau sharing pengalaman kami selama ya hampir setahun nih. Fanan di media sosial sudah dapat 55% sampai 60% klien tuh dari media sosial. Nah, kita langsung masuk ke tips ini, Pak ya. Tips ya, betul. Okay. Tips tingkatkan omset melalui media sosial. Nah, jadi di Indonesia ini ada 5 media sosial yang paling banyak digunakan sama netizen, sama orang kita. Itu ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, Facebook, sama Twitter. Nah, ada 5. Yang paling banyak sih 5 itu. Tapi yang paling banyak orang pakai buat jualan itu di Facebook, Instagram, sama WA, sama WhatsApp. Yang TikTok itu lainnya. Itu ada memang, ada marketnya ya? Sendiri. Ada marketnya. Iya. Kalau Fana sih enggak sih. Belum mungkin belum ke sana. Berarti itu 5 besar media sosial yang ada di Indonesia. Siapa? Nah, kebanyakan teman-teman berpikir yang baru mulai jualan di sosial media. Begitu mereka bikin akun, posting, udah gitu doang. Enggak di-mention. Padahal itu harus dirawat lah ya, masa akunnya itu harus dirawat. Nah, ini yang misalnya mau kami share gimana sih cara meningkatkan omset di media sosial. Dan kita harus akun tuh harus diapain sih, seperti itu. Bukan cuma bikin akun, udah posting sekali 2 kali mungkin sebulan, ada yang beli misalnya, kayak gitu kan. Ibarat manusia perlu asupan ya. Iya. Bener. Akun tuh harus kalau istilahnya di digital marketing dioptimalkan lah, optimasi gitu. Nah, sama tadi yang seperti sudah kami sebutkan, cara kita promosi di medsos itu sama kayak promosi di konvensional ya, di offline. Ilmunya sama, fundamentalnya sama, cuma memang medianya yang beda. Kita pertama harus tahu target marketnya, harus tahu riset kompetitornya, dan sebagainya, gitu. Nah, analoginya seperti ini. Ketika kita bikin akun di sosial media, kita bayangin kita buka toko, tokonya ini di dalam gang, paling ujung. Nah, mungkin yang tahu toko kita cuma orang yang tinggal di sekitar gang. Siapa? Nah, sama. Ketika kita bikin akun, mungkin yang tahu akun kita cuma orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya orang lain tuh tahu keberadaan akun kita? Nah, itu PR-nya di situ. Itu kerjaan kita di situ. Kita harus bikin orang tuh tahu nih keberadaan akun kita. Dan alhamdulillah di media sosial tuh banyak banget caranya biar orang tuh tahu keberadaan akun kita. Nah, mungkin dari kami tips yang pertama untuk meningkatkan omset di media sosial, kita pertama bertakwa kepada Allah ya. Kita berdoa kepada Allah. Biar ya orang jadi aware lah sama akun kita, biar ya omset kita meningkat, karena kita nggak bisa cuma mengandalkan kemampuan kita sendiri, nanti jadi korun gitu. Betul. Artinya korun. Ada sesuatu yang memang kita butuh ya. Benar. Dan doa sendiri kan termasuk dari tawakal kan, tawakal kepada Allah. Nah, salah satu bentuk bertakwa kepada Allah, kita berilmu dulu sebelum beramal. Kita pelajari ilmu-ilmu syariat, terutama ilmu-ilmu tentang jual beli, perdagangan. Karena kalau kita seperti yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak boleh
berjualan di pasar-pasar umat Islam orang yang tidak mengetahui halal haram. Betul. Ya bayangin aja kalau misalnya Umar masih hidup, banyak yang nggak jualan di pasar. Sama di media sosial pun tuh ada ilmunya, bukan cuma ilmu di permedsosannya, di dalam marketing, tapi juga ilmu-ilmu yang tadi kami sampaikan, pelanggaran syariatnya tuh, masya Allah masih banyak. Dan itu yang teman-teman perlu pelajari sih, maksudnya yang dasar-dasarnya sih, seperti itu. Itu yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita harus tahu, balik lagi nih, harus tahu nih target marketnya nih siapa, segmentasinya. Karena tidak semua konsumen kita itu ada di semua media sosial. Seperti contohnya, kami kan tadi sebutkan kami ada di Facebook dan Instagram. Tapi kenapa sih kami fokus cuma di Instagram? Nah, kita tahu target market itu, kita harus cari tahu dulu demografi konsumen kita tuh apa. Lebih bagus lagi kalau kita tahu psikografisnya. Masalahnya mereka nih apa sih? Terus yang mereka mau ini apa? Kebutuhan mereka tuh apa? Nah, mungkin sedikit bocoran ya. Masa analisa kami selama ini. Kalau di Instagram itu penggunanya tuh usia 18 sampai 40 tahun. Usia 18 sampai 40 tahun ya. Itu mayoritas. Mayoritas. Tapi ya. kalau Facebook itu lebih dewasa, 35 tahun ke atas. Jadi sesuaikan sama target market kita, sama segmentasi kita. Kita boleh pakai semua media sosial. Silakan. Kalau ini saran dari kami ya. Silakan pakai di semua media sosial, posting di semua media sosial, tapi fokus di media sosial yang mayoritas konsumen kita ada di situ. Baik. Karena kalau kita fokus di semuanya, ya buat apa kalau ternyata memang konsumen kita tidak ada di situ. Misalnya kita main di YouTube juga, tapi ternyata konsumen kita tidak ada di situ, ya buat apa kan? Buang-buang tenaga dan waktu. Jadi kita pakai semua media sosial, bikin, upload, tapi memang fokus satu media sosial yang mayoritas konsumen kita ada di situ. Itu tips yang kedua sih. Yang pertama kan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, cari tahu target marketnya dan fokus di satu media sosial. Nah, yang ketiga, kita harus mengoptimalkan profil. Profil, misalnya contoh yang kami pakai di Instagram, kita optimalkan foto profilnya. Contohnya seperti apa nih foto profil? Foto profilnya yang berkaitan dengan usaha, Pak. Usaha ya. Misalnya kita jualan kue, jangan pakai foto profil anak kita. Gitu. Jadi yang sesuai. Anak kita pegang kue gitu. Itu bisa. Jangan ya. Atau mungkin foto profilnya pakai logo usaha ya gitu. Mungkin kalau di Facebook itu cover Facebooknya tuh diganti. Itu maksimalkan. Kemudian username-nya tuh harus yang jelas. Jangan pakai misalnya kue kering 1970 ya. Kalau memang namanya 1970 ya, tapi kalau ternyata dia pakai angka-angka yang kayak gitu, orang jadi bingung. Jadi memang pakai nama-nama yang betul-betul profesional ya, yang sesuai dengan usahanya. Kemudian ada display name, Pak. Jadi kalau cek di Instagram Fanan tuh kita ada username, ada namanya display name. Kalau di Instagram itu display name kami itu branding dan promosi muslim. Jadi ada username, ada display name. Di Facebook pun ada tuh di fanpage display name. Nah, kenapa kita fokus di username sama display name? Karena ketika orang nge-search di Instagram, itu yang muncul duluan username sama display name. Misalnya nyari rumah Balikpapan, misalnya contoh ya. Yaitu yang display name sama username-nya rumah Balikpapan, itu duluan yang paling atas muncul. Dan itu pentingnya. Nah, kebanyakan teman-teman masih belum aware sih soal kayak gini. Nah, lalu deskripsi di bio-nya tuh jelas. Jangan cuma ayo dibeli, ya harus jelas nih apa yang dibeli. Misalnya apa sih orang dapatkan ketika dia visit akun kita. Jadi kan kalau kita bayangin nih orang masuk ke Instagram, akun kita Instagram lah misalnya, yang mereka lihat kan di atas dulu tuh, dari profilnya, namanya, display name-nya, terus di bio. Oh, ini harus jelas nih di bio-nya nih apa. Misalnya contohnya kayak kami kan bantuin branding dan promosi yang kreatif dan halal. Oh, jadi orang begitu ngelihat kontennya sudah tahu, oh ini berarti dia bikin branding dan promosi yang kreatif dan halal. Nah, teman-teman yang jualan pun juga bisa seperti itu, jualan-jualan produk. Jadi misalnya menyediakan kue kering dan sebagainya kayak gitu. Jadi di awal mereka sudah dapat gambaran lah ya. Gambaran secara keseluruhan akun ini tentang apa. Akunnya dia ini tentang apa. Nah, lalu setelah di bio tuh call to action nih ngubunginnya kemana, kalau mau pesan kemana, itu harus jelas di atas kan bisa diklik tuh, ada kayak linknya kan websitenya. Nah, call to action itu harus jelas. Nah, bayangin orang yang masuk ke akun kita itu kayak orang masuk ke toko. Kalau kita ya, melihat-lihat ya. Kalau kita ke toko kan misalnya konvensional kita ada yang layanin kan. Betul. Nah, sedangkan tapi kalau ada juga yang nggak suka dilayani. Iya itu. Itu sama. Orang yang lain itu masuk akun. Tapi kalau ke media sosial rasanya dilayani itu malah senang ya. Benar. Jadi, nah contoh dia
kita ngelayanin konsumen kita yang datang ke akun kita, itu dia ngebaca di deskripsinya. Itu sama seperti orang datang ke toko terus dilayani. Nah, ya dia begitu masuk, oh sudah tahu ini, oh ini tentang ini. Kadang kita sering banget kan, misalnya kita masuk ke toko bingung ngapain nih, jual apa, nah kayak gitu. Jadi di awal dulu kita optimalkan di profilnya, mau itu di Facebook kah, mau itu di Instagram atau di WhatsApp bisnis kan bisa kan di setting seperti itu deskripsinya. Nah itu kemudian yang tadi mungkin Bu Irna ada bilang soal jumlah follower Bu ya. Jumlah follower, ada yang berpendapat memang follower itu ngaruh, dan kami memang kami setuju sih follower itu ngaruh, tapi kami lagi-lagi menyarankan, ini yang ilmu yang kami dapat dari beberapa ustadz, seperti Ustadz Erwandi atau Ustadz Amin Nurbaits yang beliau pernah ngisi di Istiqomah kan, Hafizahumullah. Jangan kita beli followers, itu jangan sampai beli followers. Yang pertama ya ada pelanggaran syariatnya, itu termasuk jual beli najasyi namanya. Dan juga kalau dari sisi teknisnya di Instagram itu bisa sampai titik akun kita di-ban, di-suspend, dihapus akun kita. Dan itu kami ada bikin kontennya di Instagram kami. Kalau melihat apa aja sih alasan-alasan kenapa kita nggak boleh beli follower. Dan gimana caranya biar orang percaya sama yang kita jual tadi kan Bu? Pakai testimoni. Pakai testimoni orang yang sudah pernah memakai jasa kita ya. Itu pakai testimoni. Atau misalnya kalau memang jasa portfolio, ada portfolio atau testimoni. Itu memang proof lah. Proof kalau memang ini benar nih barangnya. Makanya kalau kita lihat di online shop yang warna hijau atau oranye tuh kan. Nah, itu mereka kan ada review. Bersama ada review. Nah, review itu ya testimoni itu. Kadang kita mau beli itu misalnya harganya sama. Harga barang ini sama, misalnya 10.000 sama. Tapi yang satu bintangnya cuma 3, satu bintangnya 5. Kita lebih beli bintang yang 5 kan, karena lebih jelas nih reviewnya, lebih banyak yang bagus. Nah gitu. Ya itu usahakan nggak beli follower, tapi kita perbanyak testimoni sama portfolio. Kalau punya teman-teman jasa kan. Gitu. Itu yang ketiga sih. Ini masih ada waktu Pak? Masih ada waktu ya. Sampai zuhur. Bukan sampai asar. Oke, kemudian yang tips keempat. Nah, ini kita harus bisa bikin konten yang menarik, yang tepat dan benar. Oh, konten menarik, tepat dan benar. Berarti konten ini bisa berubah-ubah setiap hari atau bulan ya. Jadi, ini ada salah satu postingan dari salah satu pakar branding di Indonesia. Beliau tuh bilang, zaman sekarang ini bikin konten itu sama pentingnya seperti bikin produk. Misalnya zaman digital marketing ya kan. Kita punya produk bagus, tapi kalau kita ndak bisa bikin kontennya, orang ndak aware, ndak tahu sama produk kita. Makanya beliau bisa keluarkan statement seperti itu, maksudnya seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman yang setelah bikin akun itu isi kontennya jualan terus, promosi terus. Jadi ya ayo dibeli. Pokoknya ada 100 postingan isinya jualan. Nah, kebanyakan ya memang secara psikologi orang tuh nggak suka kalau dijualin. Secara ada ilmu marketingnya seperti itu. Kita bisa variasikan konten di postingan kita dengan konten-konten lain. Karena ada beberapa jenis konten lah ya. Selain konten promosi, ada konten yang entertainment, yang menghibur. Betul. Kadang-kadang kan diselingi ya. Kadang-kadang konten yang ilmu-ilmu dulu, kemudian ternyata ujung-ujungnya kontennya dia gitu. Iya, promosinya dia. Halus. Jualannya halus. Itu menghibur dan memang kebanyakan orang main media sosial itu ya butuh hiburan. Betul. Setelah tidak langsung termindset bahwa ternyata ya betul juga ya apa yang dikatakan ya. Kalau kita nggak sempat nyetrika, sebelum baju itu sebenarnya nggak perlu dicuci, setelah dicuci nggak perlu disetrika. Tapi kan kalau disimpan di lemari rasanya kalau nggak disetrika nggak enak gitu. Nah setelah otomatis kita setrika, di sana ada tukang setrika loh, kita ujung gitu. Termindset gitu ya. Halus banget ya. Halus banget ya omongannya. Jadi itu kita bisa variasikan dengan konten yang menghibur. Seperti itu. Kemudian ada juga namanya konten edukatif yang mendidik lah ya. Mungkin
oh ternyata kayak gitu, kayak gitu kan. Kalau yang ini Mas Dimas, kalau yang apa namanya di WhatsApp kan kadang-kadang orang tuh suka ngeliat status kita gitu ya. Benar. Itu juga bisa ya kita promo di situ ya. Bisa. Kalau di WhatsApp kan kita kebanyakan jualnya lewat status kan. Status. Itu kita bisa variasikan. Tapi berapa sih status yang paling ideal itu? Kan ada juga yang jualan tuh, aduh statusnya banyak sampai banget, kita sampai kayak kelihatan titiknya. banyak banget sih. Jadi nggak fokus kita ya. Nggak fokus ya, terlalu kebanyakan ya. Yang idealnya berapa sih? Kalau yang sebenarnya nggak ada patokan ideal atau patokan, tergantung produk atau jasanya sebenarnya, dan juga tergantung konsumennya. Kalau memang anak muda mau dia banyak dia pun bakal dia ngeliat. oke aja ya. Tapi kalau misalnya memang lebih ke orang dewasa, waktunya sedikit untuk main media sosial, ya itu ya mungkin di sedikit sih. Tapi memang usahakan minimal tuh sehari ada satu postingan. Satu postingan ya. Biar orang tahu ini aktif nih orang. Betul. Gitu. Ya. Ini besok ini nggak hilang lagi. Gitu. Iya. Minimal satu. Gak niat jualan ini. Minimal satu tuh, tapi jangan tiap hari jualan Itu. mulu. Oh begitu. Divariasikan nih, kayak tadi misalnya ada ya. menghibur, yang edukatif. Terus ada yang inspiratif tuh kayak kata-kata motivasi lah ya. Quote kan banyak tuh. Atau nasihat. Ada juga bisa konten informatif yang berdasarkan data. Tadi misalnya saya sebutkan, oh ternyata 61% penduduk Indonesia tuh main medsos. Nah, gitu kan mungkin banyak orang yang belum tahu kan. Betul. Oh, begitu dia lihat di akunnya, ternyata dia follow akun ini bukan cuma dapat produk yang mau dia beli, tapi juga dapat ilmu. Gitu. Baik. Kalau sekedar tanya-tanya begitu gimana rasanya? Oh, enggak apa lah ya. Ujung-ujungnya juga tanya-tanya aja gitu. Iya. Kan bisa misalnya gini, dia cuma nanya-nanya. Kan bisa jadi dia belum tentu beli. Tapi ketika ada temannya yang butuh produk yang kita jual, dia kan bisa rekomendasikan. Rekomendasikan pasti ya. Nah, ini seperti testimoni juga jadinya. Benar, testimoni. Walaupun enggak beli. Nah, bikin konten yang menarik tuh seperti apa sih? Itu tadi salah satu. Kita harus selingin kontennya. Jangan cuma itu aja. Jadi bikin konten yang menarik itu pertama desain video sama fotonya sesuaikan dengan identitas atau karakter brand kita. Kita harus sesuaikan. Misalnya brandnya logonya warna hijau, ya udah coba konsisten dengan pakai warna hijau biar orang tahu. Misalnya kenapa butuh yang konsisten? Kalau kita misalnya ditanya apa warna brand McDonald's, merah kan? Merah, nah, kuning. Kita sudah tahu. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba postingannya warna hijau, orang jadi bingung. Itu pertama dari segi desain, pertama desain tampilan kan. Karena kalau kita main di media sosial itu visual yang paling utama. Visual kita tuh harus menarik. Gimana sih caranya orang itu mau follow? Minimal follow dulu deh. Follow dulu ya. Belum beli. Dia follow dulu, baru nanti dia beli kan. Atau DM dulu lah. Gimana dia mau follow? Ya tuh kontennya ini bermanfaat nggak bagi dia? Atau cuma jualan doang. Betul. Terus tampilannya nih nyakitin mata apa enggak? Kasarnya kayak gitu ya. Enak enggak dipandang mata. Nah, visualnya tuh harus diperhatikan. Jangan warnanya tabrakan dan sebagainya. Itu harus diperhatikan soal visualnya. Karena mata itu perlu keindahan juga ya. Iya, benar. Dan seperti itu begitu. Dan itu yang dipakai sama brand-brand besar kan. Visualnya dia itu dibikin rapi karena memang kelihatan profesional. Betul. Kelihatan profesional. Nah, itu yang dibikin menarik, tampilan feednya agar orang itu mau follow. Nah itu yang bikin konten yang menarik. Selain divariasikan kan. Dan yang paling utama sesuaikan kontennya sama segmentasinya tadi. Betul. Jangan bikin konten yang ini segmentasinya kemana, bikin kontennya kemana ya nggak nyambung kan jadinya seperti itu. Nah kemudian yang tepat itu tadi tepat sesuai target marketnya, sesuai segmentasinya, dan yang benar. Tadi kan menarik, tepat dan benar. Menarik, tepat dan benar ya. Menarik tadi yang variasikan, terus konsisten di tampilan feednya, tepatnya tepat sesuai segmentasi dan benar tanpa pelanggaran syariat. Ini Mas Dimas, kalau misalnya di status itu kita promo ini, tapi ada orang yang suka dengan promo kita kemudian dia promosiin juga, itu nggak tanpa izin kita maksudnya? Atau mengambil konten-konten kita yang terkait itu boleh nggak ya tanpa izin? Boleh-boleh saja ya. Misalnya Mas Dimas nih, bagus nih, saya tuh ambil gitu tanpa izin Mas Dimas gitu. Tapi dia dapat keuntungan, Pak? Maksudnya enggak, dia hanya cuma bantuin promosi aja. Cuma bantu share-share gitu aja. Ya untung di kita malah. Kita udah bayar mereka, udah bayar marketing ya misalnya. Maksudnya etika di situ kalau kita mau share-share begitu tanpa izin jangan apa-apa juga ya.
memang bagusnya sih izin sih. Izin Secara ya, adabnya ya kan, secara secara adab, etikanya memang harus. Mas izin bagus dulu. nih, saya boleh dong share Ah, gitu ya. iya. Gitu ya, Itu minimal lebih, gitu ya, minimal Secara, begitu. izin share. secara etikanya ya kita izin dulu. Mm-mm. Ya atau kadang juga kan bisa teman, minta tolong dong promosiin kayak gitu kan. Iya. Ya, kalau yang tadi kayak Pak Oli sampaikan ya memang menurut kami, menurut kami memang dan yang sudah kami lakuin, kami izin dulu. Misalnya kami bikin konten nih, konten tuh sebenarnya kan cuma diolah ya, di recycle lah misalnya. Kadang kami ada minta konten ke akun lain, kami izin kalau mau pakai. Oh, baik. Jadi baik. izin dulu ke yang punya akun, izin kami pakai kontennya boleh nggak? Kalau mereka ada izinnya, udah kami bikin konten lain. Tapi kalau mereka izinin ya udah kami pakai dan kami tulis referensinya biasanya. Referensinya ngambil dari akun ini, kayak gitu. Siapa? Tips yang terakhir apa Oke, nih? yang terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke yang terakhir, biasa teman-teman tuh bingung nih. Mau bikin bingungnya itu pertama nggak ada ide mau bikin konten apa. Mungkin ada waktu tapi Ide itu dari mana itu? sebenarnya kalau bikin konten di media sosial, kami biasa ngambil dari 3 hal, Pak. 3 hal. Pertama dari konsumen, dari industrinya, sama dari bisnisnya. Konsumennya tuh kita bisa fokus di masalah konsumen. Banyak banget nih masalah konsumen. Oh, begitu. Keinginan konsumen, kebutuhannya. Terus dari industrinya, industri kita misalnya kita jualan baju, berarti kita bikin nih konten tentang usaha baju, misalnya tentang fundamentalnya, fakta-faktanya, mitosnya, misalnya kayak gitu. Sama bisa juga ngambil dari bisnis kita. Kelebihan kita nih apa sih dibanding kompetitor, misalnya promonya, testimoni tadi itu termasuk konten kan. Kegiatan tim, behind the scene-nya misalnya pembuatan, itu kita bisa bikin konten dari 3 hal tadi, konsumen, industri, sama bisnisnya. Oke, tips terakhir. Masya Allah udah jam 10 Pak ya. Tips terakhir nih ini. Setelah kita bikin akun, setelah kita bikin konten, nah kita harus promosikan akun kita. Bukan ini sebelum kita promosiin jualan kita ya. Kita promosiin akunnya dulu. Nah, promosiin akun tuh ada 2 cara. Ada yang kita jemput bola sama nunggu bola. Maksudnya ada yang kita datengin followers, ada kita nunggu biar follower tuh datang. Mungkin yang pertama Jemput bola dulu ya. Boleh jemput bola. Jemput bola ya berarti kita yang datengin followers Pak ya. Kita datangin followers. Datengin followers ini ada 2 cara. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ini kalau di media sosial ya. Ini kita ngomong mungkin Facebook dan Instagram ya. WhatsApp mungkin belum sih, belum sampai situ. Belum sampai bayar ya. Facebook dan Instagram itu yang berbayar. Pertama pakai Instagram atau Facebook Ads. Yang kita lihat kan sponsor. Nah itu berbayar. Itu ada sendiri bahasannya. Kalau dibahas sekarang sampai maghrib sampai sampai maghrib kita deh. Nanti kita undang lagi ya. Wah, Masya Allah. sampai Isa juga ya. Itu jadi Instagram Ads itu yang pertama berbayar, atau kita ngiklan di akun yang followernya jumlahnya besar. Ngikut gitu ya ngiklan ya. Di Balikpapan contoh ya, misalnya akun Balikpapan lah ya kan. Betul. Banyak di Instagram kan. Itu bisa kita bayar mereka promosiin jualan kita atau postingan kita. Nah itu begitu mereka promosiin, otomatis followernya mereka bakal masuk ke kita ya. Kita. Tinggal kita lagi akunnya bagus apa enggak. Kadang orang sudah masuk ke akun kita belum tentu dia mau follow. Nah, jadi setelah masuk ya gimana cara bikin follow ya tadi ini akunnya bermanfaat nggak buat si orang yang akan follow akun kita. Itu jadi berbayar sama tidak berbayar juga itu penting ya. Itu yang berbayar. Yang ketiga endorse. Kita bayar selebgram, kan yang selebgram terutama yang sudah punya follower banyak, aktif di Instagram atau di Facebook, ya udah mereka ngiklankan seperti itu. Nah endorse ini yang perlu diperhatikan. Kadang selebgram buka aurat dan sebagainya kayak gitu. Itu yang berbayar. Tapi endorse itu memang kita harus kasih produk kita ya supaya dia pakai gitu ya. Kebanyakan sih gitu Pak. Kebanyakan gitu ya. Jangan dia gitu. Bagus nih itu. Nah cuma perhatikan endorse ini cari yang jujur. Oh begitu. Kadang ya mungkin produknya ndak enak cuma karena mereka dibayar jadi wah enak banget nih. Nah ya itu kan termasuk berdusta kan, penipuan seperti itu. Dan kalaupun misalnya nih kita dapat endorse, misalnya akun kita sudah besar nih, terus kita dapat disuruh yang endorse, ya kita memang harus jujur. Dan ini salah satu yang sebelum kami berdiri Fanan nih, itu kami tanyakan ke beberapa ustadz tentang endorse ini, pertanyaan seperti itu. Jadi kalau katakanlah misalnya pada saat kita review barang, kita coba tuh enak, kita ngomong enak. Tapi pada saat orang lain nyoba ndak enak, ya udah
toh kita jujur pada saat kita nyoba memang enak. Kalau memang di setelah orang lain tuh nyoba enak, ya itu kan beda hari. Toh selama ini kami jujur nih. Soalnya kenapa kami nanya seperti itu? Karena kami nanti atau bahkan sudah pernah bikin video produk makanan. Kan kami nyoba kan. Masa di video kami bilang enak tapi ternyata makannya tidak enak gitu. Tapi kalau memang di situ kami coba enak, tapi setelah orang yang nonton video itu nyobain lagi, ternyata tidak enak, ya udah kita berlepas diri. Baik. Toh pada saat kami bikin video kan memang enak makanan. Kami kan udah berdusta kan. Iya betul. Dan jangan berdusta ya. Iya. Ya. Nah itu kebanyakan teman-teman yang selebgram endorse tuh ya oknum lah ya. Maksudnya enggak semua. Oknum itu banyak yang karena mereka dibayar ya udah dibagus-bagusin tuh. Testimoninya misalnya. Padahal ya enak banget nambah lagi. Padahal pas dicoba memang enak gitu ya, luar biasa itu nggak boleh gitu ya kalau kita masuk berlebihan berbohongnya gitu. Iya itu ya sudah berlebihan lagi. Udah berbohong aja nggak bisa, nggak boleh apalagi berlebihan. Ya, kayak jadi gitu. kalau jadi susah ya kalau kita disuruh endorse nggak enak. Jadi ya sampaikan bilang maaf ya saya nggak bisa jadi endorse. Bikin dulu yang enak baru kita mau endorse. Iya. Gitu. Oh iya betul. Kita harus yang enak dulu ya. Bikin dulu sampai enak baru kita mau endorse. kan Daripada orang nggak ngeliat itu ya, bayarannya itu ya. Iya. Orang lihat kalau di endorse itu orangnya suka bayarnya aja ya. Nanti di akhirat ini masalahnya. Iya. Kalau di akhirat nggak ditanya sih nggak apa-apa. Itu jadi yang berbayar itu ada Instagram atau Facebook Ads, paid promote di akun yang besar sama endorse selebgram lah istilahnya. Kemudian Anda berbayar. Ini kita masih jemput bola Pak ya, datangin follower. Yang Anda berbayar tuh kita bisa samperin, datangin akun orang satu-satu. Karena itu fungsinya media sosial, kita interaksi kan. Interaksi sama orang yang belum follow akun kita. Jadi misalnya datang ke akun besar, kita interaksi sama followernya. Dan itu harus perhatikan. Jangan sampai kita kelihatan nyepam. Spam tuh maksudnya kita sejam tuh mungkin 100 akun kita interaksi, itu bisa di-ban sama Instagram atau Facebook sih. Bisa di-block itu nanti pada akun kita. Jadi ya sewajarnya aja kita interaksi sama akun-akun yang lain yang belum follow kita, yang memang itu target market kita. Kita mungkin komen di fotonya mereka, nge-like postingannya, nah kayak gitu. Itu interaksi jemput bola yang udah berbayar. Itu cuma ngeluarin tenaga dan waktu sih sebenarnya, seperti itu. Jadi like atau komen di akun yang punya follower banyak, atau like dan komen di akun ini orang nih segmentasi saya nih, atau di target marketnya kita komen, kita interaksi lah. Dan itu sudah kami coba dan alhamdulillah berhasil sih. Jadi setelah kita interaksi dia jadi follow akun kita gitu. Atau like dan komen di location tuh, kalau di Instagram tuh ada location kan. Jadi di location tuh biasa ada beberapa postingan. Coba aja yang paling recent, yang terbaru kita like atau komen. Bisa jadi itu kan ya kita ikhtiar kan, bisa jadi dia bakalan follow akun kita sih. Atau DM follower kita harus interaktif. Nah soalnya kenapa kita harus lakuin DM, karena algoritma di media sosial ini berubah-ubah. Kalau dulu mungkin apa yang kita follow, kita bisa ngelihat semua postingan orang kita follow. Tapi kalau sekarang enggak kan, kita cuma bisa ngelihat akun postingan orang-orang yang kita sering interaksi. Nah, gimana caranya biar follower kita ini bisa ngelihat postingan kita duluan nge-DM mereka. Ya cuma nawarin promo, say hi dan sebagainya. Biar nanti algoritmanya ngebikin pada saat kita posting, dia bisa ngelihat postingan kita. Itu. Itu yang jadi kalau jarang-jarang silaturahmi juga ya. Iya. Gitu ya. Kita harus balikan fungsinya media sosial ya sebagai media sosial kan. Seperti itu. Itu jadi yang datangin follower, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Terus kalau misalnya follower yang datang ke kita, itu kita bisa pakai hashtag di Instagram. Itu salah satu cara orang nyari produk atau jasa itu dari hashtag. Hashtag itu disesuaikan sama segmentasinya. Location juga dipakai. Sama yang tadi, balik lagi di awal sebelumnya tuh di username sama di spam name-nya tuh dibagusin sih. Intinya kita bikin postingan semenarik mungkin. Yang tepat dan benar, biar orang itu mau nge-share. Tujuannya biar orang mau nge-share. Setelah orang nge-share, banyak yang nge-share, postingan kita akan muncul di explore, explore-nya Instagram. Nah setelah itu ya bisa viral dan sebagainya akun postingan kita kan. Dari satu postingan orang bisa banyak masuk follower.
gitu. Kan banyak tuh teman-teman yang hanya dari satu postingan bisa dapat 3.000 followers, 5.000 followers. Nah, memang akunnya yang shareable lah istilahnya, maksudnya itu pantas untuk orang lain tuh nge-share. Ya, mungkin itu Bu ya sama Pak Uli. Baik. 5 tips dari kami gimana cara meningkatkan omset. Siap Pak. Mungkin kalau misalnya diundang lagi, wah insya Allah. Siap, Allah siap ya. Tapi untuk bayarannya memang mahal ya. Bayarannya ini jasanya Panan. Jasanya Panan sendiri. Tergantung ini sih, tergantung scope projectnya sih. Scope projectnya ya. Tergantung sih. Tapi nggak sampai ber-MM gitu Enggak, ya. belum ya. Kalau bisa bagus sih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih buat Mas Dimas yang menemani kita dari Panan ya, yang hadir menemani pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat mitra IDC pendengarnya untuk betul. Terus meningkatkan omset ya dengan dengan media sosial ya. Ini penting karena memang kita bergelut sehari-hari di media sosial. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan bersama Mas Dimas dari Panan ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Baik, mitra edisi karena waktu juga saya Uli Abdurrahman dan rekan saya undur diri dari ruang dengar mitra edisi di IDC Inspirasi Bisnis. Kita jumpa lagi di Selasa ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.